Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Halima Alivia dari program studi budidaya perikanan. NPM saya 2074 dari kelas 1C. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah matematika. Matematika berasal dari bahasa Latin yaitu mathemata, yang artinya sesuatu yang dipelajari, dan wiskunde dari bahasa Belanda yang artinya ilmu yang pasti. Sedangkan menurut James tahun 1976, matematika artinya bahasa yang menggunakan istilah dengan cermat, jelas, dan akurat, representatif dari simbol dan padat, lebih bahasa simbol lebih daripada kedengarannya. Ada beberapa karakteristik matematika. Yang pertama, objek yang dipelajari abstrak. Maksudnya di sini adalah dalam mempelajari matematika, kita lebih banyak menggunakan angka atau bilangan yang merupakan hasil pemikiran otak manusia sendiri. Kedua, kebenarannya berdasarkan logika. Maksudnya di sini adalah kebenaran yang didapat dalam matematika tidak dapat dibuktikan seperti ilmu fisika ataupun ilmu biologi. Tiga, pembelajarannya secara berturut atau kontinu. Maksudnya adalah dalam pemberian materi diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus agar dapat memahami materi dengan baik dan benar. 4. Ada keterkaitan antara materi satu dengan materi lainnya. Maksudnya, ketika kita mempelajari materi satu, kita harus mempelajari materi sebelumnya agar dapat mengerjakan materi sesuai dengan baik dan benar. Kelima, menggunakan bahasa simbol. Dalam penyampaian materi matematika, menggunakan simbol yang telah disepakati dan dipahami oleh semua orang. Contohnya, simbol X untuk tanda perkalian. Keenam, diaplikasikan di bidang ilmu lain seperti ekonomi, yaitu dalam menghitung laba ataupun rugi. Ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari matematika. Yang pertama, cara berpikir matematis melalui urutan teratur, yaitu dengan belajar matematika, kita dapat menyelesaikan masalah secara sistematis. Kedua, cara berpikir matematika itu deduktif, maksudnya kesimpulan dapat ditarik dari hal-hal yang bersifat umum, bukan dari hal-hal yang bersifat khusus, sehingga kita terhindar dari cara berpikir menarik kesimpulan secara kebetulan. Tiga, belajar matematika mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Belajar matematika juga mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi permasalahan yang ada. Contohnya ketika kita mengerjakan soal matematika yang panjang dan rumit, kita harus sabar dan tidak cepat putus asa agar mendapatkan jawaban yang benar. Kelima, terdapat banyak penerapan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam menghitung laba, rugi, ataupun keuntungan. Banyak kegunaan kebenaran berdasarkan logika antara lain. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, krisis, lurus, tatap, tertib, modis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Mendapatkan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. 6. Mampu melakukan analisis terhadap satu kejadian. Travers membedakan matematisasi menjadi dua, yaitu matematisasi vertikal dan matematisasi horizontal. Matematisasi vertikal dimulai dari soal-soal konseptual, tetapi dalam jangka panjang dapat disusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa bantuan konteks. Sedangkan matematisasi horizontal dimulai dari soal-soal kontekstual, mencoba menguraikan dengan bahasa simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.